Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang kan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tanganmu. Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bahagia sekali kita bisa jumpa kembali dalam acara Saat Teduh kita, dalam kita mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu, untuk firman Tuhan yang akan kita dengarkan, mari kita mohon kekuatan dan hikmat yang datangnya dari Tuhan untuk mengajari kita. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kembali kami hadir di hadapan-Mu untuk bersyukur dan menantikan firman untuk kami dengarkan pada hari ini. Mohon kekuatan dari Tuhan di dalam kuat kuasa Roh Kudus Tuhan untuk mengajari kami sehingga kami boleh mengerti akan firman ini, dan melalui firman ini kami semakin mengerti akan kehendak Tuhan untuk kami lakukan dalam kehidupan kami, sehingga melalui kehidupan kami nama Tuhan semakin dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman ini, sehingga apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kami semua, boleh kami dengarkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang akan menjadi bahan renungan kita pada hari ini diambil dari kitab Keluaran 13 ayat yang kedua. Demikian bunyinya. Kuduskanlah bagiku semua anak sulung, semua yang lahir terdahulu dari kandungan pada orang Israel, baik pada manusia maupun pada hewan. Akulah yang empunya mereka. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di sini ada disampaikan bahwa kuduskanlah bagiku semua anak sulung. Istilah anak sulung sangat penting di tengah-tengah bangsa Israel. Karena anak sulung ini adalah permulaan kegagahan dalam setiap keluarga. Sebagai permulaan kesanggupan, sebagai permulaan berkat, sebagai kekuatan. Begitu juga dianggap sebagai martabat, keluhuran bagi setiap keluarga. Sehingga anak sulung mempunyai derajat tertinggi sesudah bapaknya. Jadi anak sulung ini, jikalau bapaknya tidak ada, maka dia sebagai pengganti bapak di tengah-tengah keluarga. Sehingga dia mempunyai otoritas terhadap adik-adiknya di tengah-tengah keluarganya. Oleh karena itu di tengah-tengah bangsa ini, anak sulung dihargai tinggi. Sampai 2 kali lipat, kalau ada warisan, dia memiliki 2 kali lipat dari yang lain. Jadi demikianlah berharganya anak sulung. Dan Tuhan katakan bahwa kuduskanlah bagiku. Kuduskan bagiku itu artinya bahwa Tuhan ingin manusia pada waktu itu menguduskan anak sulung, menjadikan anak sulung sebagai persembahan. Artinya mengapa anak sulung bahasanya dikatakan sebagai anak sulung? Karena anak sulung itu adalah lambang atau simbol yang terbaik, yang unggul, yang paling berharga. Jadi Tuhan menginginkan dalam kehidupan manusia itu adalah yang paling baik, yang unggul, yang paling berharga. Karena dia katakan bahwa yang terbaik itu adalah dia empunya. Anak sulung itu dia empunya, aku empunya, sebab akulah empunya, kata Tuhan kepada Musa pada waktu itu.
Jadi akulah empunya. Artinya Tuhan adalah pemilik yang terbaik. Mengapa dia pemilik yang terbaik? Karena memang dia adalah yang terbaik. Tidak ada yang lebih baik daripada dia. Tidak ada yang terbaik di dalam hidup kita ini selain Tuhan. Sekalipun banyak orang yang ada di sekitar kita, tapi yang terbaik adalah Tuhan di dalam hidup kita. Oleh karena itu ketika kita melepaskan diri dari Tuhan, berarti kita sudah melepaskan yang terbaik dalam hidup kita. Maka kita akan rugi. Oleh karena itu jangan pernah melepaskan Tuhan. Jangan pernah meninggalkan Tuhan. Jangan pernah mengesampingkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Walau apapun yang sekali yang terjadi, tetap Tuhan adalah yang terpenting di dalam hidup kita. Oleh karena itu dapat diartikan bahwa ketika Tuhan mengatakan berikanlah anak sulung, itu artinya Tuhan yang mau yang terbaik di dalam hidup kita. Maka sebagai orang Kristen yang sejati, sebagai orang Kristen yang setia kepada Tuhan, berikanlah yang terbaik. Berikanlah kepada Tuhan pikiran-pikiran yang terbaik dalam hidup kita. Sekalipun banyak hal yang membuat kadang-kadang pikiran kita tidak atau terhalang untuk memikirkan yang terbaik. Maka melalui firman ini kita diajak untuk memikirkan yang terbaik. Untuk hidup kita, keluarga kita, gereja kita, dan juga untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Demikian juga berikanlah kata-kata yang terbaik. Ketika kita berucap, ketika kita mengatakan sesuatu, ketika kita berhubungan dengan yang lain dalam komunikasi kita, berikanlah kata-kata yang terbaik, yang membuat orang lain senang, yang membuat kehidupan ini semakin berguna dan bermakna. Dan juga berikanlah perbuatan yang terbaik. Apapun yang kita lakukan di dalam kehidupan kita, baik sukar ataupun senang, baik yang menyenangkan hati kita ataupun tidak, lakukanlah perbuatan yang terbaik terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita dan juga terhadap Tuhan. Semua ini sebagai persembahan, termasuk apa yang kita miliki. Dengan iman kita bisa memberikan yang terbaik sebagai persembahan kepada Tuhan. Baik pikiran maupun kata-kata dan juga perbuatan kita dan juga milik kita, kita berikan yang terbaik sebagai persembahan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, semua yang terbaik yang berkenan bagi Tuhan itu akan mendatangkan kebaikan, kesejahteraan, dan kebahagiaan bagi kita. Artinya ketika kita memberikan yang terbaik, ketika kita memikirkan, melakukan, mengucapkan, dan memberikan yang terbaik yang kita punya untuk kemuliaan Tuhan sebagai persembahan kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan, semua itu akan mendatangkan kebaikan, kesejahteraan, dan kebahagiaan bagi kita semua. Amin. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih untuk firman yang sudah kami dengarkan ya Tuhan. Tuhan mengajak kami untuk boleh memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kami. Karena Allah adalah Allah terbaik dalam hidup kami. Tuhan tidak mau kami memberikan sesuatu yang sembarangan. Tuhan mau yang terbaik yang bisa kami berikan. Baik dari kata-kata kami, pikiran kami, dan juga perbuatan kami. Dan juga apa yang ada kami miliki, kami boleh berikan yang terbaik sebagai persembahan kami kepada Tuhan. Ya Tuhan, mampukan kami untuk selalu mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kami. Untuk mengingat Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kami. Walaupun banyak tantangan yang kami rasakan, tapi berikan petunjuk kepada kami ya Tuhan. Sehingga yang terbaik senantiasa boleh kami persembahkan, kami nyatakan di dalam kehidupan kami. Sehingga melalui hidup kami nama Tuhan semakin dimuliakan. Dengan satu keyakinan dalam hati kami, bahwa semua yang terbaik yang kami berikan, Tuhan akan perhitungkan. Sehingga itu akan mendatangkan kebaikan juga bagi kami. Membuat kami hidup bahagia, sejahtera, dan damai yang ada dalam hati kami. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah setiap orang yang pada saat ini kesulitan untuk melakukan yang terbaik di dalam kehidupannya, yang terkadang dihasut oleh hal-hal yang ada di sekeliling, mampukan kami pada saat ini ya Tuhan. Jauh buang-buang dari hidup kami untuk selalu
tidak mengutamakan yang terbaik. Bawa kami Tuhan, bimbing kami Tuhan ke jalan yang Tuhan kehendaki. Kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan, bagi korban-korban ketidakbaikan, bagi korban kejahatan, Tuhan Engkau mengangkatkan mereka dalam keterpurukannya, sehingga mereka kembali diangkatkan untuk mendapatkan sukacita, damai sejahtera dan masa depan yang baik yang datangnya dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa pada saat ini bagi setiap kami yang mendengarkan firman ini. Ketika kami mengalami pergumulan dalam hidup kami Tuhan, tolong kami beri jalan keluar kepada kami, sehingga kami boleh merasakan bagaimana nikmatnya hidup sebagai anak Tuhan di dunia ini. Melalui berkat Tuhan, melalui hati kami yang penuh dengan damai sejahtera dan sukacita. Tuhan juga mampukan kami untuk selalu memberikan yang terbaik di dalam hidup kami. Terkhusus dalam situasi yang sekarang, pandemi COVID-19 yang membuat banyak orang yang menderita karenanya. Jikalau kami pada saat ini ya Tuhan, bukanlah di pihak yang menderita, ajar kami untuk boleh berbagi, menolong orang yang sedang dalam penderitaan. Karena itu juga adalah perbuatan terbaik yang bisa kami persembahkan untuk Tuhan. Berkati kami pada hari ini. Biarlah hari ini menjadi hari yang penuh sukacita, bahagia, dan penuh dengan berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Inilah doa kami sampaikan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah firman Tuhan yang boleh kita dengarkan pada hari ini. Tuhan memberkati kita semua, Tuhan berikan rezeki, Tuhan memberikan sukacita di dalam kita menjalani hidup kita hari ini. Amin. Kemuliaan-Mu ku